Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Stella Febrianti, NIM 24070011101, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, ada himpunan bagian, yang kedua, ada himpunan berpotongan, dan yang terakhir, ada himpunan saling lepas. Langsung saja ke materi yang pertama, himpunan bagian. Nah, di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu himpunan bagian? Ya, betul sekali. Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya berada di himpunan lain. Nah, bisa disimbolkan dengan seperti ini. Ini simbol himpunan bagian dari, bisa disebut juga subset. Sedangkan yang ini, itu artinya bukan himpunan bagian dari. Langsung saja agar teman-teman lebih memahami, kita masuk ke beberapa contoh yang sudah saya sediakan. Yang pertama, ada himpunan bagian A. Nah, himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Himpunan bagian B yaitu anggotanya ada 2, 3, dan 5. Dan himpunan bagian C anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pertanyaannya, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Jawabannya adalah bukan, karena kita lihat ke atas. Anggota A itu tidak termuat di anggota B. Apa saja yang tidak termuatnya? Yaitu 1 dan 4. Nah, bisa disimbolkan seperti ini. Bagaimana? Sudah mengerti teman-teman? Nah, langsung saja kalau sudah mengerti, kita masuk ke soal yang kedua. Apakah B merupakan himpunan bagian dari C? Kita lihat dan perhatikan. 2, 3, dan 5 itu apakah termuat di C? Jawabannya adalah ya, termuat. Disimbolkan seperti ini. Langsung saja, apabila teman-teman sudah mengerti tadi contoh yang pertama, kita masuk ke contoh yang kedua. Ada himpunan K. K itu terdiri anggotanya ada A, I, dan U. Nah, soalnya itu daftarkan semua himpunan bagian K. Nah, mungkin jawabannya seperti ini. Ada anggota kosong, ada anggota A, anggota I, dan anggota U. Yang kedua ada anggota A dan I, ada anggota A dan U, dan yang terakhir ada anggota I dan U. Kemudian yang ketiganya ada anggota A, I, dan U. Nah, kita hitung berapa sih banyak himpunan bagian dari K? Hitung saja dari anggota kosong. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya banyak himpunan bagiannya adalah 8. Atau kita juga bisa menggunakan rumus. Rumus itu untuk mempercepat pengerjaan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya 2 pangkat N. N itu untuk apa? Untuk banyak anggota himpunan. Kita langsung ke contoh saja. 2 berarti yang tadi 2 pangkat 3. Pangkat 3 itu anggota dari K. Jadi sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jawabannya seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kalau sudah mengerti, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini diketahui P itu huruf pembentuk kata matematika. Nah, tentukan A banyak himpunan dari P, B banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 3 anggota. Nah, kita coba ya jawab yang pertama dulu. Nah, jawabannya P itu anggotanya berarti pembentuk kata dari matematika apa saja? M, A, T, E, I, dan K. Kenapa tidak ditulis semuanya matematika? Karena kalau ada yang double, tidak usah ditulis semua, cukup saja 1 kali. Nah, kita ingat rumus yang tadi, yaitu 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 6, karena anggotanya ada 6. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2 sebanyak 6 kali. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya yaitu 64. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya lebih spesifik. Kita membutuhkan rumus lain, yaitu segitiga Pascal. Tapi di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu segitiga Pascal? Iya, betul. Segitiga Pascal adalah segitiga yang angkanya yang membentuk segitiga. Itu dinamakan segitiga Pascal, atau karena segitiga Pascal itu penemunya itu namanya Pascal ya.
seperti contoh seperti ini. Kita buat angka seperti segitiga seperti ini. Nah, dia awali dengan angka 1, kanan dan kirinya 1. Dah itu ke bawahnya itu ditambah-tambah sampai kita menemukan angka 6 di angka keduanya. Lihat saja contoh seperti ini. Nah, setelah itu apa sih yang akan kita lakukan? Kita sudah mendapatkan yang terakhir itu ada 1, 6, 15, 20, 15, dan 6. Itu hasil tambah dari atas. Nah, anggota 0 itu di 1, anggota 6 itu, 1 anggota itu 6, dan 2 anggota itu di 15, dan 3 anggota itu di 20. Nah, jawabannya berarti kan tadi di soalnya itu 3 anggota, berarti jawabannya di 20. Nah, bagaimana teman-teman? Masih sulit atau sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kapan sih penggunaan rumus itu? Rumus 2N itu digunakan untuk soalnya itu menanyakan berapa banyak himpunan bagian. Kalau rumus segitiga Pascal itu digunakan kalau pertanyaannya lebih spesifik ya. Setelah tadi materi yang pertama, mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu himpunan berpotongan atau irisan. Simbolnya seperti apa sih? Simbolnya seperti ini, yaitu seperti huruf N. Ciri-cirinya itu ada anggota yang sama dari 2 himpunan. Untuk lebih mengerti, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu himpunan A, bilangan ganjil kurang dari 10. Jadi kita tuliskan saja, himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena bilangannya ganjil. Nah, yang B itu 4 bilangan prima pertama katanya. Nah, di B itu berarti huruf bilangan prima pertama itu diawali dengan 2, 3, 5, dan 7. Karena dimintanya cuma 4 bilangan. Nah, kita cek ada nggak anggota yang sama di himpunan itu? Iya, betul sekali ada, yaitu 3, 5, 7. Nah, penulisan diagram pennya seperti ini. Bagaimana? Mudah kan di materi yang kedua itu? Jika sudah mengerti, kita masuk saja ke himpunan saling lepas, yaitu sebagai materi yang terakhir ya. Nah, simbolnya apa sih? Seperti ini, seperti garis miring 2 ya. Ciri-cirinya itu tidak ada anggota yang sama dari kedua himpunan. Nah, kalau yang tadi itu harus ada anggota yang sama, kalau ini tidak ada anggota yang sama dan dari kedua himpunan itu bisa disebut himpunan saling lepas. Nah, seperti contoh soalnya seperti ini. Himpunan A itu bilangan 5 bilangan ganjil pertama. Berarti kita tuliskannya seperti ini. 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian himpunan B itu X kurang dari 10 elemen bilangan genap. Kita bisa tuliskannya seperti ini. B-nya itu 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita ke diagram pennya itu seperti ini. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.